Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Fitri Yuniar, NIM A610190056. Kali ini saya akan membahas seputar bencana banjir di Kota Bekasi, khususnya di Kecamatan Jati Asih. Sebelum membahas kepada bencana banjir tersebut, saya akan membahas tentang konsep dasar bencana, di mana bencana merupakan suatu keadaan mengancam nyawa atau barang berharga yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun manusia. Jenis-jenis bencana terbagi menjadi dua, bencana non-alam dan bencana alam, di mana bencana non-alam merupakan serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor non-alam, contohnya gagal teknologi, wabah penyakit, pandemi, dan lain-lain. Kemudian ada bencana alam. Bencana alam itu apa sih? Bencana alam itu merupakan suatu rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh faktor alam. Contohnya yaitu gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan lain-lain. Kemudian pembahasan yang utama yaitu potensi bencana di Kecamatan Jati Asih. Apa sih potensinya? Yaitu yang pertama ada potensi bencana yang dialami masyarakat Jati Asih yaitu bencana alam banjir, di mana hampir setiap tahun beberapa wilayah di Jati Asih itu mengalami bahaya banjir. Banjir sendiri itu merupakan bencana alam yang disebabkan oleh luapan air atau terjadinya hujan dengan debit air yang sangat besar. Dampak-dampak banjir yang ditimbulkan yaitu ada merusak barang berharga, di mana barang-barang elektronik, barang-barang berharga lainnya itu jadi rusak karena terendam banjir. Kemudian mengganggu aktivitas masyarakat yang biasanya dilakukan itu jadi tidak bisa dilakukan. Kemudian menimbulkan wabah penyakit, di mana air banjir ini merupakan air kotor ya, air dari selokan yang dapat merusak kulit. Kemudian ada mengganggu aktivitas belajar mengajar, di mana biasanya sekolah itu ikut terendam banjir. Juga pemukiman yang ikut terkena banjir memberikan dampak kepada peserta didik yang tidak bisa pergi untuk ke sekolah. Kemudian mengganggu kegiatan ekonomi, di mana pasar yang terendam, warung-warung yang terendam, sehingga kesulitan untuk berjualan atau membeli sesuatu ya. Kemudian dengan adanya potensi bencana serta terdapat kerentanan yang dialami masyarakat sampai lingkungan, maka perlu dibuat perencanaan guna meminimalisir permasalahan tersebut. Perlu dibuatnya perencanaan mitigasi bencana agar pemerintah dan masyarakat memiliki kesiapan dikala bahaya bencana banjir mengancam. Nah, upaya mitigasi apa saja sih yang dapat kita lakukan? Yang pertama, mengumpulkan data masyarakat untuk nantinya dianalisis, apakah termasuk ke dalam golongan rentan atau tidak. Nah, setelah dianalisis, lalu memberikan perhatian khusus pada wilayah yang sudah teranalisis bahwa dia itu rentan untuk diperbaiki tanggul maupun perairannya. Kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat rentan ya, mengenai apa saja sih yang perlu disiapkan sebelum, saat, dan sesudah bencana. Kemudian menyiapkan tim khusus di setiap wilayah bencana seperti Karang Taruna atau Ibu PKK yang sudah siap untuk mengatasi dampak-dampak yang dirasakan masyarakat, misalnya dapat memberikan obat-obatan atau dapat memberikan makanan dan lain-lain. Lalu menyiapkan alat P3K dan obat-obatan seperti yang saya bilang tadi, yaitu memberikan obat-obatan karena biasanya terjadi dampak serius kepada orang-orang yang mungkin sedang sakit, terus terkena banjir, mereka perlu obat. Nah, disiapkan di setiap wilayah untuk penanganan sementara sebelum bala bantuan datang dari pemerintah. Kemudian yang terakhir, selalu menyimpan kontak penting seperti kontak lembaga bencana, polisi, rumah sakit, ambulan, dan lain-lain. Nah, setelah ini saya akan mewawancarai narasumber saya yang berasal dari Kecamatan Jati Asih.
Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai narasumber kita yang tinggal di daerah wilayah Kecamatan Jati Asih, bernama Diana Maharani. Kita panggil Rani aja ya. Nah, eh, saya mau bertanya deh, untuk Jati Asih sendiri, apakah benar sering terjadi banjir? Iya, kalau misalnya setahun biasanya bisa banjir 1 sampai 3 kali. Oh, jadi banjirnya itu bisa sering ya, dalam setahun tuh bisa sampai 3 kali atau bahkan cuma sekali gitu ya? Iya, Itu intensitasnya atau debit airnya itu semana biasanya? biasanya kalau yang banjir kecil itu cuma sedengkul orang tua, Kak. Kalau yang paling besar? 1,5 meter, Kak. Oh, itu berarti tinggi banget ya. Iya, Rani sendiri tinggalnya di daerah mana di Kecamatan Jati Asih? di perumahan Bumi Nasya Indah. Oh, perumahan Bumi Nasya Indah. Perumahan tersebut itu biasanya sering terjadi banjirnya itu bagaimana? Maksudnya apa penyebabnya? Penyebabnya biasanya gara-gara hujan yang terlalu lama, Kak. Jadi tanggulnya jebol. Oh, jadi tanggulnya itu nggak kuat gitu. Iya. Menampung air hujan ya? Iya. Ya, jadi jebol. Nah, menurut Rani sendiri, apa yang perlu masyarakat sekitar itu lakukan sebelum, saat, sama sesudah terjadinya banjir? Kalau sebelum terjadinya banjir biasanya kalau sudah pernah mengalami ya, Kak, Ya. harus ngamanin semua barang-barang berharga seperti rapot, ijazah, iya. sertifikat, Ya. dan lain-lain, Kak. Oh iya, kalau saat banjir? Kalau saat banjir biasanya menyelamatkan barang berharga atau menyelamatkan kendaraan, Kak. Oh iya, kalau sesudah banjir itu biasanya ngapain? Membersihkan barang-barang yang kena banjir, Kak, yang kotor. Iya, berarti sudah ada persiapan kesiapsiagaan bencana banjir karena udah terlalu sering gitu ya Iya. kena banjir. Kalau menurut Rani sendiri, misalnya pemerintah itu untuk mengatasi banjir itu tuh harus bagaimana? Mungkin membantu untuk memperbaiki tanggulnya, Kak. Oh iya, Biar lebih kuat dan gak bakal tinggi 1,5 meter. sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.